selalu punya cara untuk menjagaku, senantiasa ada di dalam rencanamu, Tuhan. Kau selalu punya cara untuk mengubah keburukan agar menjadi hal baik bagiku. Bila gunung di hadapanku tak jua berpindah, kau berikanku kekuatan untuk mendakinya. Ku lakukan yang terbaikku, kau yang selebihnya. Tuhan selalu punya cara membuatku menang pada akhirnya. Kau selalu punya cara untuk menjagaku, senantiasa ada di dalam rencanamu, Tuhan. Kau selalu punya cara untuk mengubah keburukan agar menjadi hal baik bagiku. Bila gunung di hadapanku tak jua berpindah, kau berikanku kekuatan untuk mendakinya. Ku lakukan yang terbaikku, kau yang selebihnya. Tuhan selalu punya cara membuatku menang pada akhirnya. Bila gunung di hadapanku tak jua berpindah, kau berikanku kekuatan untuk mendakinya. Ku lakukan yang terbaikku, kau yang selebihnya. Tuhan selalu punya cara membuatku menang pada akhirnya. Tuhan selalu punya cara, Tuhan selalu punya cara, Tuhan selalu punya cara membuatku menang pada akhirnya. Saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat berjumpa dalam sapaan teduh pagi ini. Kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena kasih dan anugerah-Nya tetap menyertai kehidupan kita. Sampai pada saat ini kita tetap dalam keadaan sehat, bahagia, sukacita di dalam Tuhan. Meskipun kita sebenarnya sedang menghadapi berbagai pergumulan di tengah-tengah kehidupan kita, tetapi satu hal yang pasti kita yakini bahwa kasih Tuhan sempurna untuk menolong kita, meneguhkan kita, dan memampukan kita melewati segala pergumulan yang Tuhan izinkan untuk kita lewati. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, pada pagi hari ini kami datang ke hadapan-Mu mengucap syukur. Oleh anugerah Tuhan, Engkau sudah mengizinkan kami untuk menikmati hari yang baru, hari yang penuh sukacita,
dan kami juga hendak mendengarkan firman-Mu. Berkati kami, kuasai kami dengan Roh Kudus Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh mengerti dan memahami kehendak Tuhan dalam hidup kami. Mampukan kami Tuhan dalam melaksanakan firman-Mu di tengah-tengah kehidupan kami yang akan kami jalani di hari-hari yang akan datang. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Berfirman kepada kami ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap sedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari kitab Amsal 3 ayat 19. Firman Tuhan berkata demikian. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi. Dengan pengertian ditetapkannya langit. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari, kita membutuhkan hikmat Tuhan. Mengapa? Supaya jalan kita tetap lurus dan kita berkenan di mata Tuhan. Berbicara tentang hikmat, menurut Salomo dalam kitab 1 Raja-Raja 4, pengertian hikmat adalah kemampuan untuk memahami dan mengatasi masalah kehidupan sehari-hari. Moral yang benar dalam cara hidup. Pola pikir yang sejalan dengan kehendak Allah. Berangkat dari pengertian hikmat menurut Salomo ini, maka ketika firman Tuhan pada pagi hari ini berkata, dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit, maka ada beberapa hal yang perlu kita renungkan dari ayat ini. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi, sehingga dasar bumi tidak dapat digoncangkan atau gagal memenuhi semua maksud penciptaan Tuhan. Tuhan telah menyesuaikannya dengan begitu luar biasanya. Dengan pengertian, Dia juga telah memasang langit dengan segala yang ada di sana dan mengarahkan segala pergerakannya dengan cara yang terbaik. Benda-benda langit berukuran sangat besar, tetapi tidak ada cacat di dalamnya. Jumlahnya juga sangat banyak, tetapi tidak ada kekacauan dalam penataannya. Pergerakannya cepat, tetapi tidak pernah usang. Samudra raya berbencaran, dan dari sanalah muncul air di bawah cakrawala. Awan menitikkan embun, yaitu air dari atas cakrawala. Dan semua itu terjadi oleh karena hikmat dan pengetahuan ilahi. Oleh karena itu, berbahagialah orang yang menemukan hikmat, sebab dia akan sepenuhnya diperlengkapi untuk menghasilkan perkataan dan perbuatan yang baik. Kristus adalah hikmat itu sendiri. Oleh Dialah dunia diciptakan dan masih tetap ada. Oleh karena itu, berbahagialah orang-orang yang memandang Allah sebagai hikmat, sebab Dia sanggup menepati janji-janji akan umur yang panjang, kekayaan, dan kehormatan. Sebab segala kekayaan di sorga, bumi, dan samudra raya adalah milik Allah. Pertanyaan bagi kita sekarang ialah, apakah di antara kita yang pada saat ini mendengarkan renungan ini, kita kekurangan hikmat Allah? Jika kita sedang kekurangan hikmat Tuhan, Yakobus 1 ayat 5 berkata, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Nah, melalui teks ini, maka
kita disuruh supaya mintalah hikmat Tuhan, supaya kita sungguh-sungguh memiliki hikmat yang berasal daripada Tuhan, bukan hikmat dari dunia ini. Saudara kasih Tuhan, nah, apa untung dari orang-orang yang memiliki hikmat Allah? Dalam ayat 14 dan 15 dikatakan bahwa keuntungannya melebihi perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Nah, melalui ini kita melihat bahwa betapa pentingnya kita itu memiliki hikmat Allah. Oleh karena dengan memiliki hikmat Allah, maka kita akan berhasil, maka kita akan beruntung dalam kehidupan kita. Dan itu digambarkan dalam keuntungan perak, hasilnya melebihi emas, ia lebih berharga daripada permata. Luar biasa. Sesuai dengan firman Tuhan ini, apa yang harus kita lakukan dalam hidup kita sebagai orang-orang yang berhikmat dalam Tuhan? Yang pertama, jika Tuhan meletakkan dasar bumi dengan hikmatnya, maka kita pun seharusnya sebagai anak-anak Tuhan, kita pun dalam mengerjakan segala sesuatu haruslah dengan hikmat Tuhan. Kita mau mengerjakan pelayanan kita dengan hikmat Tuhan. Kita mau menjalankan usaha kita dengan hikmat Tuhan. Kita mau memulai dagang kita hari ini, mulailah dengan hikmat Tuhan. Dalam segala pekerjaan kita sehari-hari, kita membutuhkan hikmat Tuhan. Oleh karena hanya dengan hikmat Tuhan, kita akan mendapatkan keberhasilan dan keberuntungan di dalam berkat-Nya Tuhan. Kemudian, jika Tuhan dengan pengertian ditetapkannya langit, pemazmur mengatakan, tak sanggup aku memikirkannya bagaimana Tuhan menciptakan segala sesuatu. Jika Tuhan menetapkan langit dengan pengertian, maka kita pun dalam mengerjakan segala sesuatu dalam hidup kita, hendaklah juga dengan pengertian. Jadi supaya kita mendapatkan pengertian, maka pertama-tama yang harus kita lakukan ialah kita harus mau belajar terlebih dahulu. Belajarlah dari apa yang kita lihat. Belajarlah dari apa yang kita dengar. Belajarlah dari apa yang kita perkatakan. Belajarlah dari apa yang kita pikirkan. Belajar dari tangan kita, kaki kita, mulut kita, dan semuanya. Belajar dari semua bagian tubuh kita. Tujuannya adalah supaya kita mendapatkan pengertian yang benar di hadapan Tuhan. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini membimbing kita sehingga dengan hikmat Tuhan kita sungguh-sungguh dapat menjalani hidup kita. Dengan pengertian kita pun dapat melaksanakan segala tugas-tugas kita yang berkenan di mata Tuhan. Terpuji Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas firman-Mu pada pagi hari ini, yang telah membimbing kami, sebagaimana Tuhan telah menjadikan dasar bumi dengan hikmat, dan meletakkannya dengan pengertian. Kami belajar Bapa supaya dalam mengerjakan segala sesuatu, kami sungguh-sungguh menggunakan hikmat Tuhan dan dengan pengertian yang benar akan firman-Mu, sehingga apapun yang kami lakukan dalam hidup kami senantiasa berkenan di mata Tuhan. Ya Tuhan, berkati kami sepanjang hari ini dalam menjalani segala aktivitas kami. Tuhanlah yang berkarya melalui kehidupan kami, sehingga apapun yang kami lakukan
nama Tuhan tetap ditinggikan. Ya Tuhan, berkati Majelis Runggun Bogor, demikian juga Bajem Sukabumi. Engkau berkati jemaat-Mu ini dalam kehidupan pelayanannya sehari-hari. Berkati BPMR, berkati seluruh serain Tuhan, majelis, pendeta, pertudiakan emeritus, dan juga semua tim kerja pelayanan tengah-tengah Runggun dan Bajem. Satukan tim mereka Bapa di dalam melayani jemaat-Mu. Terlebih mampukan Runggun dan Bajem dalam rangka melaksanakan semua program kerja seperti yang sudah mereka sepakati bersama-sama. Tuhan yang mencukupkan segala dana, kebutuhan, sehingga semuanya program dapat mereka laksanakan dengan baik. Dan biarlah kiranya melalui program-program pelayanan mereka, kegerakan rohani tengah-tengah jemaat-Mu Bogor dan juga Bajem Sukabumi di tahun ini adalah tahun kemuliaan bagi Tuhan, sehingga Runggun Bogor dan Bajem Sukabumi semakin yakin percaya bahwa kuasa Allah sungguh-sungguh hadir di tengah-tengah kehidupan pelayanan mereka. Nama Tuhan ditinggikan di tengah-tengah kehidupan jemaat-Mu juga. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang tidak sempurna ini. Kami serahkan dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.